Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang signaling dan routing pada jaringan 4G LTE. Materi ini kami ambil dari modul 6 sistem komunikasi seluler yang menjelaskan bagaimana sinyal dikirim dan diarahkan pada jaringan LTE. Kami akan bahas mulai dari pengertian signaling, arsitektur jaringan LTE, proses call flow, hingga bagaimana data dirutekan ke impact. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhifa Ezra, absen 8. Dan rekan saya Muhammad Alwi Siswantoni, absen 9. Saya Muhammad Nasrul Ilham, absen 10. Nah, sebelum masuk ke LTE, kita pahami dulu konsep dan dasar signaling dalam dunia telekomunikasi. Signaling adalah proses pertukaran sinyal kontrol antara mesin atau komputer untuk mengatur jalannya komunikasi. Sinyal ini dapat membawa suara atau data internet, melainkan informasi pengendali. Misalnya untuk melakukan call setup, autentikasi, atau handover. Dalam modul 6 dijelaskan bahwa signaling berfungsi untuk membangun hubungan dan memutus hubungan antara pengguna dan jaringan. Sederhananya, signaling itu seperti lalu lintas kontrol yang mengatur aturan main sebelum data utama dikirim. Kalau diibaratkan seperti penerbangan, data pengguna adalah penumpangnya, sementara signaling adalah pilot dan pramugari yang memastikan semuanya berjalan aman dan teratur. Tanpa signaling, tidak ada proses registrasi kartu SIM, tidak ada autentikasi jaringan, dan tidak ada komunikasi yang bisa dijalankan. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur signaling pada 4G LTE. LTE atau Long Term Evolution merupakan sistem jaringan berbasis IP, Internet Protocol, yang seluruhnya menggunakan komunikasi paket data, bahkan untuk panggilan suara. Beberapa elemen yang terlibat dalam proses signaling di LTE antara lain, yang pertama ada user equipment atau UA, yaitu perangkat pengguna seperti smartphone. Kedua yaitu ada Node B atau Evolved Node B yang berfungsi sebagai base station dan bertanggung jawab atas manajemen sumber daya radio. Selanjutnya ada MME, yaitu Mobility Management Entity, berperan mengelola autentikasi, keamanan, dan mobilitas pengguna. Ada juga HSS, Home Subscriber Server, yang menyimpan informasi pelanggan seperti IMSI, lokasi, dan kunci autentikasi. Terakhir ada Serving Gateway atau SGW dan PDN Gateway, yaitu dua komponen inti yang bertugas mengalirkan dan merutekan data pengguna menuju jaringan eksternal seperti internet. Semua komponen ini berkomunikasi melalui antarmuka seperti S1, S5, dan S11 dalam bentuk signaling message untuk memastikan komunikasi berlangsung lancar. Sekarang kita bahas proses LTE call flow atau alur signaling LTE yang dijelaskan secara rinci pada modul 6. Tahap pertama adalah S1 setup, yaitu proses awal di mana Node B menghubungkan dirinya ke jaringan inti. Pada tahap ini, Node B menyiapkan sumber daya dan menjalankan fungsi radio resource management seperti kontrol barrier, alokasi frekuensi, serta kontrol mobilitas pengguna. Selanjutnya adalah RRC connection setup, yaitu pembuatan koneksi radio resource control antara perangkat pengguna atau UA dan Node B. Koneksi ini dibutuhkan agar UA dapat berkomunikasi dengan jaringan untuk pertama kali. Setelah itu, UA mengirimkan pesan NAS signaling ke jaringan untuk meminta koneksi. NAS di sini menghubungkan UA dengan MME dan bertugas menangani permintaan koneksi PDN atau jaringan data. Kemudian, MME melakukan authentication and security procedure. Ia meminta vektor autentikasi dari HSS. Setelah HSS mengirim data tersebut, MME mencocokkan informasi keamanan dari UA. Jika hasilnya sesuai, UA dianggap sah dan koneksi aman dapat dibangun. Langkah berikutnya adalah pembuatan EPS barrier atau Evolved Packet System Barrier. Ini adalah jalur logis tempat data pengguna akan dikirim.
Setelah barrier dibuat, semua pesan signaling dienkripsi menggunakan algoritma keamanan yang sudah disepakati antara UI dan jaringan. Dengan terbentuknya EPS barrier, maka UI sudah sepenuhnya terhubung ke jaringan LTI dan siap mengirim maupun menerima data. Routing merupakan proses menentukan jalur terbaik bagi paket data agar sampai ke tujuan. Dalam jaringan LTI, routing bekerja sepenuhnya berdasarkan prinsip paket switch network. Artinya, setiap data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil. Proses routing dimulai dari perangkat pengguna atau UI, kemudian data dikirim ke eNode B, diteruskan ke serving gateway atau SGW, lalu ke PDN gateway atau PGW, dan akhirnya ke jaringan internet. SGW berfungsi sebagai penghubung antara jaringan radio EUTRAN dan jaringan inti, sementara PGW menjadi pintu keluar ke jaringan publik seperti internet. Yang menarik, routing ini juga mendukung mobilitas pengguna. Ketika pengguna berpindah sel, misalnya dari satu area ke area lain, koneksi tetap dipertahankan melalui proses handover yang dikoordinasikan oleh eNode B dan MII. Proses ini memastikan koneksi tidak terputus saat pengguna bergerak, contohnya saat kita menonton video sambil berjalan. eNode B memiliki peran sangat vital dalam sistem signaling LTI. Berdasarkan modul 6, fungsi-fungsinya meliputi: pertama, radio barrier control dan radio admission control untuk memastikan sumber daya radio tersedia sebelum mengizinkan koneksi baru. Kedua, mobility control, yaitu fungsi yang memastikan pengguna dapat berpindah sel tanpa kehilangan koneksi. Ketiga, dynamic resource allocation, yaitu pengaturan uplink dan downlink sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, eNode B juga bertugas menyeleksi MME saat UE pertama kali melakukan attach, menangani pegging dari MME, serta menyiarkan informasi umum jaringan ke seluruh pengguna. Semua proses tersebut berjalan secara otomatis melalui signaling yang efisien, cepat, dan aman. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa signaling pada LTI adalah mekanisme kontrol utama yang mengatur semua aktivitas koneksi, mulai dari autentikasi, manajemen mobilitas, hingga pembentukan jalur data. Sementara itu, routing menentukan bagaimana paket data dikirimkan melalui jalur paling efisien dari perangkat pengguna menuju jaringan eksternal. Keduanya bekerja beriringan agar komunikasi di jaringan LTI tetap cepat dan stabil. Dengan desain arsitektur berbasis IP dan efisiensi signaling, LTI mampu memberikan kecepatan tinggi serta pengalaman penggunaan yang mulus dalam layanan data modern. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.